Halo teman-teman, welcome to Miss Holly Channel. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama membahas tentang soal seleksi P3K tahun 2024. Untuk teman-teman yang akan mengikuti tesnya, alangkah lebih baik jika teman-teman mempersiapkannya dari sekarang dan belajar sesuai dengan kisi-kisi agar belajarnya lebih terarah dan tepat ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas soal seleksi P3K untuk semua bidang baik itu kesehatan, guru maupun tenaga teknis. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Materi seleksi kompetensi P3K yang harus teman-teman kuasai ada 4, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, kita akan membahas masing-masing dari 4 kompetensi ini ya teman-teman. Yang pertama ada kompetensi teknis, yaitu menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, jadi kompetensi teknis sendiri berbeda-beda ya teman-teman sesuai dengan jabatan yang teman-teman lamar. Jika teman-teman melamar sebagai guru SD, maka teman-teman harus menguasai kompetensi teknis, pedagogik, dan juga seputar pembelajaran di SD. Kemudian ya selanjutnya ada kompetensi manajerial yang terdiri dari 8 kompetensi. Yang pertama ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, kemudian ada pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan juga pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan membahas masing-masing dari 8 kompetensi ini ya teman-teman. Kompetensi manajerial sendiri merupakan kompetensi yang menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan juga diukur. Yang pertama ada kompetensi integritas, yaitu kemampuan untuk konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Kemudian menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan, beserta resiko yang menyertainya. Kemudian yang kedua ada kerjasama, yaitu kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Yang ketiga ada komunikasi, yaitu kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang keempat adalah orientasi pada hasil, yaitu kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis, mengidentifikasi resiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Yang selanjutnya, nomor 5, ada pelayanan publik, yaitu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan ataupun partai politik. Yang keenam adalah mengembangkan diri dan orang lain, yaitu kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya, yang ketujuh adalah mengelola perubahan,
yaitu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Yang kedelapan adalah pengambilan keputusan. Nah, di sini teman-teman harus menguasai kemampuan untuk membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Nah, selanjutnya teman-teman, kompetensi yang harus dikuasai adalah kompetensi sosiokultural. Kompetensi sosiokultural yaitu kompetensi untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal beragama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip sebagai perekat bangsa. Nah, di sini terdiri dari 4 kompetensi yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama ada kepekaan terhadap keberagaman, yang kedua kemampuan berhubungan sosial, ketiga kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang keempat adalah empati. Yang selanjutnya adalah wawancara ya teman-teman. Di sini menggali informasi dan kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan juga moralitas. Terdiri dari 5 kompetensi yang harus teman-teman kuasai. Ada kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan juga kepatuhan. Nah, di sini kita akan langsung mengaplikasikannya keterampilan atau materi yang tadi sudah kita pelajari ke dalam soal ya teman-teman. Di sini adalah soal tes kemampuan manajerial. Untuk soal yang pertama saya baca terlebih dahulu. Atasan Anda akan mengikuti rapat penting dan memerlukan beberapa berkas yang akan dibawa. Anda dan beberapa rekan kerja yang lain diminta untuk membantu menyiapkan berkas tersebut. Ada salah satu rekan kerja yang mengabaikan tugas tersebut. Sikap Anda kepada rekan kerja yang demikian adalah, nah teman-teman, untuk kemampuan manajerial sendiri, untuk nilai tertingginya ada 4, nilai terendahnya 1, dan tidak menjawab adalah 0. Jadi masing-masing option ada nilainya. Teman-teman harus memilih jawaban yang memiliki nilai maksimal yaitu 4. Oke, langsung saja kita baca untuk option yang A di sini membiarkan saja untuk menghindari perdebatan, yang B membicarakan rekan kerja tersebut dengan rekan kerja lain, yang C memberikan pengertian kepada rekan Anda agar bertanggung jawab terhadap tugasnya, yang D adalah menyelesaikan tugas dengan rekan kerja lain tanpa melibatkan rekan kerja tersebut. Nah, teman-teman, di sini kita cari yang memiliki nilai 4. Di sini kasusnya adalah rekan kerja, salah satu rekan kerja Anda di sini tidak mampu ya teman-teman, tidak mau mengabaikan tugas tersebut. Jadi di sini teman-teman harus menguasai kompetensi kerjasama, yaitu teman-teman harus menjalin, membina, dan mempertahankan hubungan kerja yang efektif, berkomitmen untuk menyelesaikan tugas, dan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Meskipun satu rekan tersebut abai, teman-teman harus tetap mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi, dan juga harus berhubungan kerja yang efektif ya teman-teman, menjalin hubungan yang baik. Di sini yang memiliki nilai 4 adalah option yang C ya teman-teman. Teman-teman harus memberikan pengertian kepada rekan Anda agar bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kemudian memiliki nilai 3 di sini adalah option yang D. Karena membiarkan rekan kerja tersebut ya teman-teman dan mengerjakan langsung dengan rekan kerja yang ada. Di sini kurang tepat. Kemudian yang memiliki nilai 2 di sini adalah option yang A ya teman-teman. Kemudian yang memiliki nilai 1 adalah option yang B, karena di sini hanya akan menambah masalah baru. Jadi di sini memiliki nilai 4 dan jawaban yang paling betul adalah option yang C. Selanjutnya soal nomor 2.
Anda merupakan seorang guru senior di tempat Anda bekerja. Beberapa hari yang lalu ada 4 orang guru baru yang ditugaskan di sekolah Anda. Ketika jam istirahat, guru baru tersebut beberapa kali terlihat bersengkerama berempat di musola. Anda merasa hal ini mengganggu dan kurang sesuai dengan budaya di sekolah Anda. Sikap yang tepat yang harus Anda lakukan adalah yang A. Melaporkan kepada atasan agar menegur guru baru tersebut. B. Membiarkan hal tersebut agar tidak terjadi perdebatan. C. Menceritakan kejadian tersebut kepada guru-guru lain di kantor. D. Menasihati guru baru tersebut agar dapat membiasakan diri sesuai budaya sekolah. Nah, teman-teman di sini kompetensi yang harus teman-teman miliki adalah komunikasi ya teman-teman. Teman-teman harus memiliki kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara yang baik sesuai ya teman-teman, baik itu secara lisan maupun tertulis. Nah, karena guru baru tersebut mungkin belum paham dengan budaya yang ada, jadi teman-teman harus menasehatinya dan menjalin hubungan komunikasi yang baik. Di sini option yang memiliki nilai 4 adalah option yang D, kemudian memiliki nilai 3 adalah option yang A. Di sini teman-teman untuk melaporkan kepada atasan itu setelah teman-teman berkomunikasi terlebih dahulu. Apabila sudah berhasil, maka teman-teman tidak perlu melaporkannya kepada atasan. Kemudian untuk option memiliki nilai 2 adalah yang B ya teman-teman. Kemudian yang memiliki nilai 1 adalah option yang C, karena di sini juga akan menambah masalah baru. Jadi jawaban yang paling betul di sini adalah option yang D. Selanjutnya soal nomor 3. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A. Bekerja sesuai dengan perintah atasan. B. Dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Bekerja berdasarkan tata aturan yang berlaku. D. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tetapi tepat waktu. Nah, teman-teman di sini yang memiliki nilai 4 adalah option yang D ya, teman-teman. Karena di sini dalam bekerja, teman-teman harus berhati-hati, kemudian teliti, tetapi juga harus tepat waktu. Kemudian memiliki nilai 3 adalah option yang C, bekerja berdasarkan tata aturan yang berlaku. Kemudian untuk yang memiliki nilai 2 adalah option yang A ya teman-teman, bekerja sesuai dengan perintah atasan. Yang memiliki nilai 1 adalah option yang B, karena cepat belum tentu tepat. Jadi di sini option yang paling betul adalah option yang D. Selanjutnya soal nomor 4. Anda adalah seorang pegawai baru di salah satu kantor pemerintah. Pegawai-pegawai di kantor tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok dalam berinteraksi atau berteman. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Bergabung dengan kelompok yang sefrekuensi. B. Bersosialisasi dengan seluruh pegawai di kantor. C. Mengamati kelompok pertemanan yang ada untuk menyesuaikan diri. D. Memilih berdiam diri agar tidak terpengaruh dengan kelompok manapun. Nah, teman-teman, untuk option yang memiliki nilai maksimal di sini adalah option yang B ya, teman-teman. Karena di sini teman-teman harus memiliki kompetensi pelayanan publik, yaitu teman-teman harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas secara profesional, transparan, objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, ataupun partai politik. Nah, teman-teman harus fokus terhadap pelayanan publik dan juga kompetensi yang teman-teman miliki. Jadi harus tetap profesional ya, teman-teman. Untuk selanjutnya memiliki nilai 3 adalah option yang C. Kita harus mengamati terlebih dahulu karena di situ kita adalah sebagai pegawai baru untuk menyesuaikan bagaimana seharusnya kita bersikap. Kemudian yang memiliki nilai 2 adalah bergabung dengan kelompok yang sefrekuensi.
Nah, sini nilainya 2 ya teman-teman. Kemudian yang D, nilainya adalah 1 karena teman-teman harus berkomunikasi, bersosialisasi dengan baik dengan rekan kerja teman-teman semuanya. Nah, jadi sini memiliki nilai 4, yang paling betul adalah option yang B. Selanjutnya, soal nomor 5, Anda mempunyai tanggung jawab sebagai pemegang uang simpan pinjam di organisasi tempat Anda bekerja. Satrio meminta data uang simpan Pandu karena Pandu memiliki hutang kepada Satrio yang sudah lama belum dibayar. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Saya akan memberitahu jumlah simpanan Pandu kepada Satrio. B. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang simpanan Pandu. Yang C. Saya akan mendorong Satrio agar menagih hutangnya karena Pandu memiliki uang di simpanan. D. Saya akan menasihati Pandu agar membayar hutangnya. Nah, di sini jawaban yang paling betul ada di option B ya, teman-teman. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang simpanan Pandu. Ini merupakan kompetensi yang harus teman-teman miliki, yaitu integritas, yaitu kemampuan untuk konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma atau etika organisasi dan jujur. Kemudian menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau putusan beserta resiko yang menyertainya. Nah, di sini kita harus mempunyai etika ya teman-teman, karena di situ sifatnya adalah rahasia. Dan itu bukan ranah teman-teman terkait hutang antara Pandu dan juga Satrio. Jadi ini yang memiliki nilai paling tinggi adalah option yang B. Kemudian yang memiliki nilai 3 adalah option yang D. Yang memiliki nilai 2 di sini adalah option yang A. Dan yang paling rendah nilainya adalah option yang C ya teman-teman. Karena di sini termasuk provokator. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 5 ini adalah option yang B. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Sampai jumpa dalam video pembahasan selanjutnya. Thank you for watching. Bye!